Perkenalkan, nama saya Silvi Laili Marzukoh, tempat tanggal lahir Temanggung 5 Juni 2005. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan memintaskan sebuah monolog yang berjudul Jakilan. Slompret, slompret, kempol bungkong, kendang real, ketipong imbal. Benang lara tur slendra, selompret belok. Jaran kipang nyungklang merae gikon. Manusia didatangkan di dunia apa hanya untuk semua ini? Cerita hidupnya getir, memaksa logikanya untuk berpacu dengan waktu. Iya, itu aku, Triana Wongso Sudiro, seorang wanita yang masih mengalir darah biru di tubuhnya. Itu kata bapakku loh. Seorang wanita yang lahir dari desa terpencil bernama Kuatungan, Kabupaten Temanggung. Dengan membawa segala kebesaran darah biru yang harus dijaga kehormatannya. Kata-kata itu selalu kudengar terpatri dan menggelitar dalam benakku. Dri, eleng, kowe kuwi keturunan ningrat. Jangan sembarangan bergaul dan berkumpul, ndak luntur di bawahmu. Ah, gila! Sampai sedetik ini, kata-kata bapak seperti menghantui hidupku. Tri, eleng, dadiya wanita utama sing iso mendem jero kamulyane wong tuwa. Eling lan sadar, kowe sapa? Wong-wong kae sapa? Bobot bibit bebek
Kudu kamu sadari. Itu kata Simbok padaku. Awalnya, aku ikuti petuah itu, dan aku yakini itu benar adanya. Seiring waktu pergulatan jiwaku memanggilku untuk melawan kodrat darah biruku. Oh iya, saat aku kenal Mas Seno, dialah yang membuka cakrawala dasar hidupku tentang ketemanggunganku. Dialah yang menyadarkanku tentang esensi pribadi asliku dalam dunia ini. Saat aku masih kelas 1 SD, coba bertanya pada Mas Seno, kakak kelasku. Mas, iki tontonan apa toh? Sambil tetap memperhatikan pertunjukan itu, Mas Seno menjawab. Gak ada latihan jatilan. Loh, apa kira ngerti? Dengan nada lugu yang memang tak tahu, ku jawab. Ora mas, aku ora ngerti je. Mendengar ucapanku, dia tersenyum geli sambil berkata, Tri, desa tenan deke. Kata itu menghentak naluriku, seakan pondasi-pondasi yang ditanamkan bapak dan simbokku runtuh seketika oleh kata-kata Mas Seno tadi. Kisah itu takkan kulupa, karena sejak itu aku terjadi pertarungan konsep di jiwaku. Siapa yang benar antara realita di depanku dengan pendapat orang tuaku? Tetapi beberapa saat aku belum berani mengungkapkan kejadian ini pada kedua orang tuaku. Hingga pada suatu hari, aku bertemu Mas Seno yang ternyata juga ikut paguyuban kuda lumping di desaku. Melihatku tak pernah nonton lagi, ia bertanya, Dri, kok udah lama aku gak lihat kamu nonton jatilan toh? Gak sibuk kok? Ku jawab dengan nada bingung. Enggak mas, ya ini oke, nggak pengen aja kok. Melihat cara bicaraku, Mas Seno sepertinya tahu apa yang ada di otakku. Sambil tertawa kecil, ia menjawab ingin. Iya, aku paham dari kondisi ini. Ya maklum ya, anak priayi. Jadi dilarang nonton tontonan desa kayak jatilan iki ya. Nggak bisa derajat ya. Sambil tertawa, ia mengakhiri ucapannya dan berlalu. Oh Gusti, tunjukkan kebenaran hakikimu padaku. Apa yang harus kuikuti dari pergulatan panjang dua konsep ini? Kata hatiku membenarkan kata Mas Seno. Di sisi lain, aku harus menjaga harga diri keluarga yang tak boleh kucoreng. Tidak! Aku manusia yang punya akal dan kemauan. Aku harus menentukan jalan hidupku sendiri untuk menentukan nasibku. Mulai sejak SMK, aku memberanikan diri keluar dari jalur pakem keluargaku. Beruntung aku sekolah di Temanggung yang cukup jauh dari rumah, sehingga bisa kujadikan alasan.
Dari SMK ini, kutemukan banyak pelajaran tentang kesenian kuda lumping. Dan justru, aku ternyata sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Usaha menyembunyikan hobiku, ternyata orang tuaku tahu juga. Dengan segala kemarahannya, bapak menghatiku habis-habisan sambil menampar. Itu tak pernah kulupakan seumur hidupku. Kamu udah gila, Tri. Mau dibawa kemana muka bapakmu ini, Kalau putri ini dan wongso, jebule sok njaten. Aku coba menjawab. Tetapi Pak, saya cuma langsung dipotong oleh bapakku. Cuma apa? Ora ono alasan. Tugasmu ki misi sinau sekolah titik. Benar-benar hari itu puncak kejatuhanku. Aku merasa bingung. Lalu Simba menghiburku dengan nada bijak. Tri, Simba paham. Simba uga pernah enom kaya kowe. Ning eleng, kowe saiki wis gede. Jangan bersikap sembarangan. Ndak salah langkah lo kowe. Simbok lalu pergi. Aku sendirian di kamar sambil ku coba aku pahami semua ucapan kedua orang tuaku. Hingga akhir malam, ku tak temukan jawabannya. Kemauanku untuk jatel justru semakin kuat. Akhirnya, dengan segala tekadku, ku beranikan diri pergi dari rumah. Dan satu-satunya tempat yang bisa ku datangi, yaitu rumah Mas Seno. Sesampainya di sana, Mas Seno bingung. Sebab ini masalah besar. Dia coba menyadarkanku. Tri, LMJ, iki masalah gede loh. Aja mau bacot ke anggonmu minggat. Iki ra bener, Tri. Tulung bali, Tri. Bali. Masalahmu alon-alon iso dirembuk toh. Tulung. Aku coba memotong ucapan Mas Seno. Ora, Mas. Tekadku ki wis kuat. Aku wis ra kuat melu pemikirane wong tuaku. Nek sampean ora iso nulungi, aku tetep arek lunga. Mendengar ucapanku, dia coba mengiyakan. Iya, tak tulungi. Lalu, dia mengantarkanku ke desa Lamu. Di sana, aku dititipkan di rumah Mbah Prawiro, yang masih sanak saudaranya Mas Seno. Dia menceritakan kisahku. Mendengar itu, Mbah Prawiro
cuma mengangguk-angguk. Beberapa saat aku tinggal di rumah Mbah Prawiro, ternyata dia juga seorang penggemar kuda lumping sepertiku. Dari beliau, kutemukan banyak pelajaran tentang kesenian kuda lumping. Hingga bisa adanya kuda lumping. Katanya, dulu kuda lumping adalah bentuk keperwiraan seorang punggawa bangsa yang berasal dari Temanggung, yang berjuang melawan penjajah menggunakan kuda, dan diikuti para pengikutnya yang juga menggunakan kuda. Kisah itu diabadikan oleh rakyat Temanggung menjadi seni pertunjukan kuda lumping hingga saat ini. Mendengar kisah itu, kemantapanku semakin kuat untuk menekuni seni pertunjukan ini. Hingga pada suatu hari, Mbah Prawiro berkata, "Ngene untuk bar iki kowe tak terno bali yo." Mendengar ucapan itu, aku seperti tersambar petir di siang bolong. Langsung tanpa basa-basi memotong ucapan Mbah Prawiro. Kula kan wangsul, Mbah. Mboten, kula mboten wangsul, Mbah. Mbah Prawiro cuma tersenyum, lalu menjelaskan dengan nada tenang. Mengko aku sing ngomong bapakmu. Aku coba menjawab. Tapi Mbah, belum selesai aku berbicara, Mbah Prawiro menyela. Wis tenang, percaya karo aku. Aku kenal bapakmu. Lan sapa bapakmu? Kowe ra usah was-was. Mendengar ucapan itu, aku tak berkutik. Ada kekuatan yang memaksa jiwaku untuk percaya dan mengikuti semua perkataan orang ini. Siang itu, aku dan Mbah Prawiro menuju rumahku. Sesampainya di sana, aku terkejut setengah mati ketika Bapak hendak marah padaku. Sekejap terhenti ketika dia tahu kepulanganku bersama Mbah Prawiro. Terjadi perbincangan panjang antar keduanya. Dari situ, aku baru tahu dulu Bapak juga penggemar kuda lumping sepertiku. Akhirnya, Bapak mau menerima keberadaanku dan dengan segala pemikiranku. Ya, kami pun berpelukan dan saling meminta maaf. Kacang, orang ninggalan jaran.